40% saja. Karena kedekatan orang tua sama anak itu nggak bisa digantikan sama apapun sih sebenarnya. Ya kita sebagai fasilitator saja. Dengan budgetnya orang tua, biasanya orang tua memilih sih gitu. Yang penting kan bukan tentang biaya, tapi tentang kualitas yang diberikan sekolah kepada anaknya sih, dan memberikan kenyamanan digapainya. Nah itu alasan mengapa kami tutor-tutor itu ataupun anak-anaknya memanggil kami bukan bapak dan ibu atau bukan miss gitu, tapi lebih ke kakak. Halo Sobat Urban, balik lagi sama aku Adelia Putri dalam podcast Urban CTV at Polaks Mall Cikarang. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Ade Rahmat Fikri selaku Ketua PKBM Homeschooling Kota Depok, ini selaku dari homeschooling Kak Seto. Gitu. Luar biasa sekali. Mungkin supaya lebih akrab kita panggilnya kakak aja kali ya. Iya, boleh kakak, karena memang kalau di homeschooling Kak Seto kita membiasakan pemanggilan namanya itu menggunakan kakak gitu. Okay, jadi pendekatan individualnya agak lebih kena nanti sama anak muridnya. Oke. Kakak mungkin bisa dijelaskan kesibukannya, kegiatannya akhir-akhir ini apa nih Kak? Ya, kalau kesibukannya sendiri ya kita di sekolah. Kemudian karena latar belakang saya adalah pendidikan masyarakat, nah sehingga ya lebih banyak turun ke masyarakat juga sih. Karena kan mau punya campaign tersendiri gitu. Buat pendidikan formal, non formal ini lebih dikenali oleh masyarakat lebih luas lagi, dan kebermanfaatannya lebih berasa bagi masyarakat secara lebih luas dan lebih umum gitu sih Kak. Keren banget. Nah Kak, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait homeschooling alternatif pendidikan anak. Nah, berbicara tentang homeschooling itu membahas tentang pendidikan. Di mana kita tahu bahwasanya pendidikan bisa kita dapatkan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja gitu. Nah, berhubungan dengan homeschooling nih Kak, mungkin kita melihat kondisi saat ini, benar nggak sih bahwasanya memang homeschooling itu menjadi salah satu alternatif atau tren di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat menengah atas? Oke, jadi sebenarnya pola homeschooling ini kan sudah cukup lama ya. Bahkan sebelum formal sendiri, bahkan pendidikan non formal dulu yang lebih lahir tuh. Kayak pejuang-pejuang kita dulu kan mainnya di pendidikan non formal terlebih dahulu. Lalu kemudian baru mulailah setelah era modern, pendidikan formal berkembang dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk homeschooling sendiri, untuk homeschooling Kak Seto sendiri ya, itu kita mulai dari 2007 yang memang mau mematahkan statement sebenarnya Mbak. Karena pada saat itu, kalau kita kan banyak orang yang nggak tahu homeschooling ini bentuknya apa gitu ya kan. Kalau pada dasar intinya itu sebenarnya kita PKBM bentuknya, ataupun pusat kegiatan belajar masyarakat. Jadi ruang lingkupnya benar-benar pada skop seluruh masyarakat pada umumnya. Tapi pada tahun-tahun dulu itu paket C, paket B, paket A gitu, itu dianggap sebuah hal yang apa ya, bisa dibilang agak tidak dikenali sama masyarakat. Atau misalnya dulunya pada saat sekolah formal terus dia tidak lulus, terus dia hanya ikut ujian saja, terus dia akhirnya mendapatkan ijazah paket C dan lain sebagainya. Nah, itu kan ada beberapa pola pemikiran yang salah sebenarnya di situ. Karena pendidikan PKBM sendiri ataupun paket C ataupun kesetaraan di sini ya pada umumnya harusnya lebih sama dengan formal sendiri sesuai dengan undang-undang yang sudah ada di Indonesia. Gitu. Jadi karena dasar itu akhirnya Kak Seto berdiri. Dan akhirnya kita mencoba merubah semua statement ataupun pola pendidikan kesetaraan itu sih. Dan akhirnya ya alhamdulillah berkembang seperti sekarang. Walaupun sekarang kan banyak rekan partner nih ya. Homeschooling kan bukan hanya homeschooling Kak Seto saja, banyak homeschooling yang lainnya. Itu sih salah satu tanda ya bahwa homeschooling itu mulai menjadi tren di masyarakat Indonesia. Iya, betul sekali. Nah, kalau misalnya berhubungan soal homeschooling, kira-kira apa sih yang mendasari atau menjadi alasan orang tua lebih memilih sekolah homeschooling dibandingkan sekolah formal? Oke, kalau alasannya banyak banget. Karena yang pertama, biasanya kalau kami menyebutnya orang tua yang memilih pendidikan non formal sebagai sekolah anaknya itu memang orang tua yang sudah memiliki pattern tertentu kepada anaknya nih. Misalnya anaknya mau disiapkan jadi wirausahawan muda dari muda gitu ya. Terus kemudian dia punya hobi yang memang kalau di sekolah formal kan cukup terbatas gitu ya waktunya, misalnya 8 jam atau 7 jam atau jam berapapun mereka sekolah di sekolah formal. Kalau di homeschooling kan sekolahnya hanya 3 jam saja kalau di homeschooling Kak Seto. Jadi harapan kami adalah mereka bisa benar-benar mengkalibrasi diri sehingga jalan sesuai apa yang dipilihnya. Rata-rata orang tua seperti itu. Atau yang paling sederhananya ada juga yang orang tua masukin di homeschooling itu karena
tugasnya tuh berpindah-pindah Iya. gitu, Iya, kayak iya, tentara, betul, kayak betul. dokter atau diplomat ataupun sejenisnya gitu ya. Sehingga kalau misalnya dia hanya stay di satu tempat saja, kan kehilangan momentum sekolah bagi anaknya. Betul, iya. Rata-rata gitu. Terus tapi ada juga yang memang anak-anak homeschooling ini memilih karena memang dari dasar hatinya gitu. Karena dia sadar aktivitas di luar sekolahnya itu banyak sekali, nah sehingga mereka memilih homeschooling itu sendiri menjadi tempat sekolah dia. Gitu sih. Jadi bisa lebih berfokus pada apa yang dia mau gitu ya. Terus Ya. juga bisa menjadi alternatif atau mungkin bisa menjadi salah satu cara tadi untuk orang tua yang suka pindah-pindah dan lain sebagainya supaya mereka bisa berpendidikan gitu ya. Betul, karena kita tahu wirausaha itu kan penting. Iya. Ya, misalnya dimulai dari usia dini. Betul. Tapi pendidikan kan jauh lebih penting lagi gitu. Iya, Karena betul, orang betul, tuanya betul. punya kesadaran, terus anaknya juga punya kesadaran, akhirnya match tuh. Akhirnya biasanya mereka kalau dengan tipikal yang seperti ini, mereka memasukkan anaknya di homeschooling kaseto. Iya, betul-betul. Nah, tapi apakah memang homeschooling itu dapat memaksimalkan minat dan bakat anak tersebut gitu? Mungkin bisa dijelaskan terkait sistemnya bagaimana dan lain sebagainya supaya mungkin sobat urban di rumah itu lebih tergambar gitu terkait dengan homeschooling ini. Oke, kalau kami tidak berani ngeklaim sejauh itu, Iya. tapi namanya sekolah kan sebenarnya tempat fasilitas kan untuk anak bisa berkembang dan juga bisa mewujudkan potensi apapun yang dimilikinya. Bedanya kalau di homeschooling di Kaseto khususnya gitu ya, kita meramu sebuah program pendidikan yang memang program pendidikan ini tidak baku gitu. Jadi berjalan sesuai kebutuhan zaman. Nah sehingga ya sekarang lebih banyak diterima kan, apalagi dengan pembaruan-pembaruan dari Kementerian Pendidikan sendiri itu mengacunya malah ke arah pendidikan non formal itu sendiri Kak. Sehingga masih terbuka peluang yang cukup besar bagi pasar pendidikan non formal itu sendiri dan akhirnya lebih dikenali oleh masyarakat lebih luas sih. Lebih ke situ sih arahnya. Jadi lebih paham nggak ada perbedaan lagi antara pendidikan formal dan pendidikan non formal itu sendiri. Harapan kami seperti itu ya. Walaupun nanti pemainnya semakin banyak ya semakin bagus gitu. Karena anak lebih banyak mempunyai pilihan. Kalau PKBM ini kan nggak semuanya daerah ada gitu, ataupun homeschooling Kaseto juga tidak terlalu banyak gitu ya, nggak membuka seluruh Indonesia karena memang kita berfokus pada kualitas sehingga kuantitasnya kita pikirkan sangat-sangat matang gitu. Jadi kalau membuka cabang di suatu tempat ya kita harus berpikir hati-hati apakah kita bisa memfasilitasi anak tersebut atau tidak. Kalau misalnya rasa-rasanya tidak bisa terfasilitasi, ya lebih baik tidak dibuka terlebih dahulu sih. Memang nggak buru-buru sih Mbak, tapi lebih ke kualitas si anak tersebut tuh lulusannya menjadi apa nantinya sih. Sangat-sangat menarik menurut saya karena memang menjadi salah satu wadah juga untuk mereka yang memang bingung gitu ya mau belajar, mau sekolah, tapi pengen pendidikannya tuh lebih intensif gitu mungkin ya. Nah mungkin bisa dijelaskan juga terkait kendala nih, kendala untuk orang tua biasanya pada saat memilih homeschooling itu kira-kira apa aja sih kendalanya? Oke, kalau kendalanya sebenarnya kita udah melintasi ruang dan waktu ya. Karena kalau homeschooling Kaseto sendiri punya program ada yang jarak jauhnya, sehingga jadi waktu dan ruang itu sudah tidak ada masalah lagi. Tapi biasanya memang kalau kendalanya yang paling besar sih lebih terkait kebiasaan anaknya masa lampau gitu. Karena kan dulu sangat padat sekolahnya, aktivitasnya, lalu kemudian begitu masuk pendidikan non formal agak lebih kurang untuk di ranah pendidikan ya untuk pembagian waktunya. Tapi kalau dia jeli sebenarnya orang tua tersebut dia bisa mengikuti anak-anaknya berbagai macam yang disukai oleh anak gitu. Apakah kursus coding ataupun dia masuk ke sekolah teater ataupun dia masuk dalam aktivitas-aktivitas lain yang bisa menunjang dirinya di masa depan. Yang kendala paling berat biasanya nggak ada juga sih, karena biasanya kalau orang tua yang sudah masuk ke homeschooling itu dia sudah memang memilih biasanya gitu, dia sudah mempelajari kita dari awal. Kalau untuk kendala lebih besarnya sih saya belum melihat ya, karena kan itu pilihan hati daripada anak sama orang tuanya. Namun saya dapat pastikan kalau masuk di homeschooling Kaseto pada di meja depannya gitu ya, di customer service-nya kita sudah jelaskan. Karena pendidikan ini kan bukan hanya irisan yang keterlibatan hanya orang tua, tapi keterlibatan sama anak juga. Kalau misalnya anaknya sudah klop, orang tuanya klop, ayo masuk dengan lapang dada kita membuka gitu ya, dengan melebarkan tangan gitu ya, kita menyambut anak-anak tersebut. Tapi ternyata pada saat datang orang tuanya oke, anaknya nggak oke, nah kan ini agak susah. Takutnya anaknya nggak menerima, sementara kan anaknya yang menjalani pendidikan tersebut atau sebaliknya. Lebih ke situ sih, kendalanya lebih ke karena
mereka belum terbiasa dengan pola yang dilakukan sama homeschooling, jadi agak pikir-pikir ulang gitu. Ya, makanya dijelaskan gitu. Betul, makanya bagaimana biasanya kita sistemnya edukasi terlebih dahulu. Kalau kami biasanya juga tidak menganggap pelaku-pelaku pendidikan yang lainnya itu sebagai kompetitor. Ya, Karena kan kita sama-sama punya tujuan yang Iya, sama betul. untuk mencerdaskan anak bangsa, betul. tapi dengan cara yang berbeda aja, Betul. strateginya aja yang berbeda Iya, gitu. betul. Jadi kami harus pastikan terlebih dahulu kalau masuk ke homeschooling Kaseto, mereka sudah betul-betul sudah memiliki kesadaran yang penuh. Karena kalau di pendidikan formal tuh bagiannya ada sedikit berbeda, karena orang tua tuh harus ikut terjun. Bagaimana bisa dicontohkan, Bang? Ya, jadi kalau misalnya di sekolah formal kan misalnya menyerahkan anaknya Ya. 7 jam, 8 jam, 9 jam, ataupun dalam range waktu yang lainnya. Tapi kalau di homeschooling Kaseto kan anak akan banyak di rumah. Berinteraksi juga sama Gitu, orang tua, betul, ya. banyak berinteraksi di rumah. Lalu kemudian kita biasanya menjelaskan, ibu kalau misalnya emang sudah memutuskan masuk melalui homeschooling Kaseto, maka ibu harus memiliki 60% setidaknya pemahaman ataupun kesadaran bahwa pendidikan itu bukan hanya di sekolah saja. Ibu harus mengambil bagian yang 60% yang tadi, bahkan sekolahnya hanya 40% saja. Karena kedekatan orang tua sama anak itu nggak bisa digantikan sama apapun sih sebenarnya. Ya kita sebagai fasilitator saja. Berarti benar adanya bahwasanya memang seorang ibu itu menjadi salah satu madrasah pertama untuk anak-anaknya. Ya gitu betul, ya. karena itu nggak bisa ditolak, teorinya Iya, sangat kuat ya betul. Mbak. Gitu. Nah, biaya, berbicara tentang biaya nih Kak, apakah betul biaya untuk homeschooling itu lebih besar daripada sekolah formal lainnya? Ya sebenarnya kalau bilang besar atau tidaknya kan relatif Betul. dari sudut pandang seseorang ya. Tapi pada saat biaya yang kita keluarkan kemudian masuk dengan budgetnya orang tua, biasanya orang tua memilih sih gitu. Yang penting kan bukan tentang biaya, tapi tentang kualitas yang diberikan sekolah kepada anaknya sih, dan memberikan kenyamanan. Karena ya kita nggak bisa pungkiri juga Mbak, kalau di anak-anak di homeschooling ini kan memang berbeda tadi ya, seperti saya ungkapkan, dia kan sedang melawan arus nih, tidak banyak orang yang melakukan kegiatan tersebut gitu. Nah sehingga benar-benar dia harus pastikan dia nyaman terlebih dahulu. Kalau sudah nyaman, kayaknya untuk segi material kan itu urusan yang lain lagi sih. Iya, Gitu betul, betul. Nah, terkait kemampuan sosial juga nih, namanya kan kita hidup itu kadang berinteraksi dengan yang lainnya gitu. Bagaimana terkait dengan anak-anak yang menjadi salah satu mengambil homeschooling ini dengan interaksinya dengan teman-temannya? Kadang kalau misalnya kita lihat sekolah-sekolah formal lainnya kan bareng-bareng gitu ya, bersama-sama dengan teman-temannya, belajar bareng dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya untuk homeschooling ini bagaimana? Ya, sebenarnya ini paradigma yang sering salah diartikan sama orang kebanyakan gitu. Karena begitu datang, Kak, nanti gimana teman-teman anak kami? Iya. Atau Kak, ini jangan-jangan kami udah nggak punya teman lagi di rumah ataupun di sekolah, karena kan anaknya sedikit. Kalau di homeschooling Kaseto tuh maksimal sekelas itu hanya 10 orang. 10 orang. Gitu. Jadi memang sebenarnya bukan dibatasi, tapi lebih ke intensitas dan intensif Ya, si murid dan juga pelajarnya gitu. Karena kan kedekatan hatinya akan lebih kena gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya ditanyakan apakah anak-anak homeschooling ini sosialnya jadi lebih tidak tinggi gitu ya, ataupun menurun daripada yang sebelumnya, ya saya pasti bisa pastikan bahwa ya itu agak keliru untuk di mata masyarakat. Karena kan tadi saya sudah ungkapkan, biasanya kalau anak-anak pendidikan non formal ini dia mau meningkatkan kapasitas dirinya, sehingga biasanya dia kan ngikutin sesuatu tuh, apakah dia les balet atau les teater ataupun les-les apapun yang diinginkan oleh hobinya gitu. Nah, walaupun memang temannya tidak banyak seperti pendidikan non formal gitu ya, karena pendidikan formal kan sekelas bisa 40-30 orang dan sejenisnya. Nah, cuma dia lebih kerucut kepada teman-teman yang memang sehobinya, Kak. Kan akan lebih beda tuh. Kalau dibilang sosialnya agak lebih kecil, kalau saya malah lebih bahagia sih. Karena kan satu frekuensi, iya, satu frekuensi tuh, udah bisa menemukan mana kekurangannya, mana kelebihan, terus mana yang mesti diperbaiki, mana yang mesti dikurangi. Kayaknya lebih enak deh. Kalau kita kan dulu sekolah kan seperti itu juga kan, nggak semua orang bisa kita anggap sebagai teman kan. Pasti kan harus memilih-milih juga. Yang dasarnya manusia ya pada saat kepentingannya sama, hobinya sama, kan biasanya pertemanannya lebih langgeng. Iya, lebih betul. ke situ sih arahnya. Berarti ini bisa menjadi catatan besar ya, bahwasanya memang kekeliruan dari masyarakat, persepsi masyarakat terkait orang-orang yang homeschooling ini susah bersosialisasi dan terbatas gitu tuh bisa kita patahkan. Karena kenapa? Bukan membatasi, tapi di sini kita berfokus pada tujuan untuk pembelajarannya mau bagaimana, minat bakatnya seperti apa gitu ya Kak ya. Oke, baik-baik. Nah,
Di sekolah Kak Seto ini homeschooling itu sudah berjalan berapa lama nih Kak kira-kira? Nah, terus muridnya itu ada berapa banyak? Bisa dijelaskan? Oke, kalau di homeschooling Kak Seto Pusat itu kita mulai dari tahun 2007. Lalu kemudian kalau di Bekasi sendiri kita mulai dari 2019. 2019. Dan kemudian di Depok itu kita mulai kemarin baru tahun kemarin. Iya. Tahun 2023 ya. Sekarang baru 1 tahun sekian bulan karena Juni tanggal 18 tuh kita launching, dan juga ada di Pekanbaru. Pekanbaru itu kurang lebih 11 tahunan. Sebenarnya kalau dari awal kita mendirikan homeschooling ini, anak muridnya alhamdulillah sih semakin lama semakin bertumbuh. Ya? Gitu. Semakin bertumbuh baik di pusat, di cabang-cabang, ya penerimaan masyarakat kepada homeschooling itu lebih terbuka lebar sih. Dan jalan kita untuk dikenal sama masyarakat itu lebih terbuka lebar juga sih. Walaupun karena tadi ya, karena kan kelasnya tidak banyak ya Kak. Kalau dibandingkan sama formal ya tentu beda apa ya, beda ukurannya gitu. Kalau di homeschooling sendiri ya alhamdulillah sih kita tetap bertumbuh dari awal kelahiran sampai sekarang karena semakin dikenali. Kalau boleh tahu totalnya kira-kira ada berapa? Kalau total kurang lebih sekitar 800-an lah ya. 800. Sekitar itu di pusat, di cabang-cabang gitu. Karena memang kelasnya kelas kecil juga. Oke. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga sama sobat urban di rumah, sistem pengajarannya dari sekolah Kak Seto sendiri itu seperti apa ya Kak ya? Oke, sebenarnya yang membedakan kita itu adalah ini sekali lagi bukan klaim ya, tapi gambaran secara umum. Betul. Ataupun secara yang memang kita jalani sehari-hari gitu. Yang paling penting kan si anak dalam belajar itu kan anak nyaman dulu, anak juga lebih paham dengan lingkungan di sekitarnya gitu. Jadi makanya kita biasanya meminta tolong sama pengajar-pengajar kita nih untuk mendekatkan hatinya dulu ke anak-anak. Iya, betul. Karena kita nggak bisa pungkiri juga Mbak, kalau anak-anak di homeschooling ini ada beberapa orang yang memang masuk homeschooling itu karena memang memiliki masalah sosial yang sangat kompleks, yang kalau untuk dibedahnya susah banget gitu. Kalau misalnya kita menjauhkan diri dari anaknya nggak bakalan terbuka. Betul. Dan dia nggak bakalan nyaman untuk belajar. Sebenarnya poin yang paling penting itu sih. Mengapa kita memilih untuk kelasnya kelas kecil aja, tidak kelas yang sangat besar gitu ya. Dan kalau semakin banyak anak kan tentu kedekatan hati ke hati antara guru dan murid ataupun tutor, kami biasanya menyebutnya, dengan murid itu agak lebih susah untuk digapainya. Betul. Nah itu alasan mengapa kami tutor-tutor itu ataupun anak-anaknya memanggil kami bukan bapak dan ibu atau bukan miss gitu, tapi lebih ke kakak. Harapannya ya dapat tuh dari poin pertama saja ya, mudah-mudahan mereka sudah berani ngobrol sama kakaknya, sudah bisa mengungkapkan apa yang dirasa resah sama dia selama ini. Dan yang paling penting adalah bagaimana si kakaknya ini ataupun tutor-tutor yang ada di kami itu bisa menyelesaikan ataupun membantu persoalan yang dirasakan oleh anak didik sih. Itu sih yang agak sedikit membedakan homeschooling Kak Seto dengan sekolah lainnya. Ya memang kadang ada beberapa hal yang membuat kita tuh sulit terbuka gitu. Kadang kita sendiri pun masih bertanya-tanya minat kita tuh kemana sih, bakat kita kemana sih. Mungkin dengan adanya kedekatan gitu ya, keterbukaan terhadap mentor dan juga muridnya itu bisa menjadi salah satu peluang untuk dia bisa mencari bakat dan minatnya gitu ya. Yang paling penting ya dia bisa menginformasikan kebutuhan dia hari ini apa. Ataupun keresahan hati hari ini apa, atau kegundahan hati dia apa. Jadi kita bisa mengskemakan di dalam kelas itu yang benar-benar pendekatannya secara eksklusif kepada anak, ke tutornya sih. Dengan itu sih kami harapkan ataupun yang sudah berjalan biasanya anaknya akan lebih nyaman. Ya betul. Karena kenyamanan ini kan susah dicarinya ya Kak. Dan itu yang paling pertama sih. Harus nyaman dulu ya kita ya. Nah terkait sekolah Kak Seto sendiri nih, program dan fasilitas apa aja sih yang disediakan dalam sekolah Kak Seto ini Kak? Oke, jadi kalau program pokoknya kita punya 3 program. Yang pertama program komunitas. Program komunitas itu seperti sekolah pada umumnya. Jadi kita punya gedung sekolah di pusat dan seluruh cabang gitu. Jadi Ananda yang mau sekolah ya tinggal datang aja ke sekolah terus belajar seperti biasanya. Cuma yang membedakan kalau di program komunitas itu ataupun secara keseluruhan ya, secara keseluruhan itu kita belajar hanya
3 hari aja dalam seminggu. 3 hari dalam seminggu. Betul, dan dalam sehari itu hanya 3 jam saja. 3 jam. Gitu. Jadi yang waktu-waktu yang lainnya ya seperti seperti pernyataan saya tadi gitu. Mereka bisa memanfaatkan fasilitas waktu yang sangat lebar ini untuk pengembangan minat dan bakat yang mereka inginkan. Nah, kemudian kedua ada program distance learning. Nah, program distance learning juga ada 2 irisan. Yang pertama program distance learning reguler. Terus kemudian ada program distance learning tunggal. Bedanya kalau program distance learning reguler itu dia belajar mandiri di rumah, lalu kemudian kita masih menyiapkan modul dan lain sebagainya, gitu. Tapi kalau nanti someday dia membutuhkan tenaga pengajar ataupun bimbingan, maka tutornya bisa datang ke rumah. Nah, biasanya ini yang banyak diambil. Kalau program distance learning tunggal itu biasanya orang tua itu sudah mempunyai sistem pendidikan di rumah sendiri. Gitu. Jadi benar-benar kurikulumnya orang tua yang garap di rumah, timelinenya beliau yang garap, project apapun yang mau dijalankan anak-anaknya tuh orang tuanya dan berkolaborasi sama anaknya. Itu program distance learning tunggal. Tapi dengan pantauan dari sekolah itu sendiri, karena evaluasinya dari kita, materinya ajarnya dari kita dan lain sebagainya gitu. Dan program terakhir ini program terbaru dari kami namanya komunitas online. Iya, jadi karena di COVID kemarin kan sudah berubah tuh ya, sudut pandang pendidikan gitu ya. Jadi pembelajaran offline itu kan sudah jarang digunakan lagi pada saat itu. Nah, akhirnya kami mencoba membuka program baru namanya komunitas online. Gitu. Nah, jadi komunitas online ini ya belajar cukup di rumah aja, nggak perlu datang ke sekolah, tatap mukanya melalui platform meeting online gitu ya, apapun platformnya. Yang pasti anak-anak sudah sangat nyaman tuh karena memang sudah belajar di rumah sendiri. Cuma biasanya akan ada cukup kendala sih karena kan kita nggak bisa berinteraksi secara langsung ya. Tapi karena ini sudah pilihan anak dan orang tua dan biasanya memang sudah hasil diskusi sama konselor kami pada saat awal masuk. Nah, biasanya akan lebih cocok sih karena kita nggak bisa memaksakan mana yang mereka paling cocok gitu untuk memilih programnya. Walaupun kita yang arahkan gitu. Oh, dengan gambaran seperti itu, maka anak lebih cocok seperti ini, Bu, karena pelayanan yang didapatkan ini bukan pelayanan dalam arti yang lain ya. Maksudnya pelayanan yang didapatkan sama anaknya lebih sesuai dengan kebutuhan si anak tersebut. Kalau tidak sesuai dengan kebutuhan si anak, ya agak sulit ya. Jadi agak setengah hati tuh. Makanya kita memiliki banyak program agar anak bisa memilih mana program yang paling nyaman buatnya dijalani dalam sehari-hari. Seperti itu sih. Tidak ada pilihan di sana ya. Bagaimana dengan kenyamanan mereka dalam belajar gitu ya? Ya karena ada anak yang sudah kena COVID, terus udah belajar online, serunya dia nggak mau datang lagi ke sekolah. Kan kita nggak bisa paksa kan. Ayo datang ke sekolah, kan nggak bisa paksa gitu. Ya udah karena sudah nyaman di rumah, ya sudah belajar dari rumah saja. Bisa komunitas online, kemudian ada program distance learning yang tutornya datang langsung ke rumah. Wow, luar biasa. Nah, terkait fasilitasnya sendiri bagaimana, Kak? Ya, kalau fasilitasnya sendiri kita seperti sekolah pada umumnya, tersedia lapangan, tersedia lab, tersedia studio musik dan lain sebagainya. Tidak ada yang membedakan sih kalau soal itu. Cuma perbedaan sama kami, ada program-program yang memang cukup sangat jauh membedakan kami gitu. Karena kalau di homeschooling Kaseto itu ada project class, ada talent class, ada edu trip, ada edu camp, ada student led conference dan beragam macam kegiatan lainnya, dan ini jatuhnya ke pendidikan non akademiknya. Nah, itu cara kami untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Kalau kita kan karena kan ini kan pertemuannya menyeluruh ya, secara universal gitu. Jadi terkadang misalnya kita hari ini belajar tentang cooking, memasak, lalu kemudian besok tentang coding, robotik, dan lain sebagainya. Nanti tinggal anak pilih aja nih. Kalau misalnya nyaman sama dia akan melanjutkan kan. Gitu. Kalau misalnya nggak cocok, dia bisa ngelapor sama orang tuanya, aku nggak cocok nih masak, nggak suka masak gitu. Nah, jadi aku kayaknya besok nggak usah ngelanjutin masak lagi ya, Ya ternyata kelas-kelas lainnya dia suka, nah dia bisa masuk ke kelas-kelas begitu. Berarti nggak ada dasar paksaan ya? Jadi tidak ada paksaan. Sesuai dengan apa yang mereka mau. Gitu. Betul, karena kan memang potensi anak itu kan berbeda-beda ya. Betul. Tergantung dari sudut pandang dia dan tergantung dari kultur yang membuat dibentuk di rumah gitu. Kalau misalnya cocok dia akan lanjutkan, atau memang dulu dia nggak pernah punya pandangan sukanya mana. Iya. Gitu. Jadi kita memberikan jalur yang banyak. Kalau misalnya cocok sama kamu ya dilanjutkan sampai benar-benar mencintai hal tersebut. Karena kalau sudah cinta sama hal tersebut kan tentu jalannya akan lebih mudah. Iya.
memang ada banyak hal yang mendasari anak-anak itu sulit berkembang. Salah satunya adalah dengan atas dasar paksaan. Ketika anak A tidak bisa melakukan suatu hal, misalnya contohnya A gitu ya, orang tua pengen A, ya dipaksakan maka tidak akan ada hasilnya gitu. Jadi tidak sesuai dengan keinginannya gitu. Nah, mungkin kakak bisa diberikan juga nanti harapannya kira-kira untuk anak-anak generasi muda, khususnya mereka yang memang sedang belajar dalam homeschooling ini, apa nih harapannya? Ya, harapan kami sih sebenarnya cukup sederhana aja sih. Mereka sudah sadar bahwa mereka adalah umur-umur siswa gitu ya, maka sekolah itu tetap jadi penting gitu. Karena tolak ukur di negeri ini kan masih tetap dengan sekolah gitu. Kalau nggak punya ijazah ya akan susah mereka untuk melangkah di masa depannya. Tapi yang lebih penting karena kalau sekarang kan media teknologi yang sangat terbuka lebar ya. Jadi kalau kita batasi anak, takutnya mereka malah gagap tuh, malah takut-takut untuk mencoba segala sesuatu. Jadi lebih harapan kami ya anak-anak lebih berekspresi semaksimal mungkin yang diinginkan sama anaknya. Bukan dari arahan orang tua ya, tapi betul-betul dari anaknya. Kalau anaknya memang suka dengan satu hal tersebut, ya lebih baik didalami secara kafah gitu, secara menyeluruh sehingga nanti jalan di masa depannya juga lebih enak. Walaupun ini tidak menjamin kehidupan berikutnya ya, tapi setidaknya dia bekerja dengan hatinya pada akhirnya nanti. Itu sih yang sekarang lebih dipentingkan ya, karena anak-anak sekarang kan kalau ditanya cita-cita orang dulu kan nggak jauh-jauh tuh, pasti template gitu, ya dokter, tentara, polisi dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan banyak wujud-wujud lain ya Mbak. Misalnya ada YouTuber atau selebgram atau apapun lah yang dalam dimensi orang tua masa lalu ini pekerjaan apa gitu. Jadi kan pasti akan konsepnya akan berbeda. Sementara orang tuanya nggak paham, anaknya sangat paham tentang ini, kan akan terjadi clash nih. Tapi pada saat kita sudah menginformasikan kepada orang tua dengan baik-baik, saya rasa akan diterima sih. Karena orang tua kan tujuannya mengharapkan yang terbaik untuk anaknya. Lebih ke situ sih, lebih ekspresif dan lebih kreatif. Betul. Nah, Kak, dalam sekolah Kak Seto sendiri, apakah ada program atau event atau kegiatan yang lagi dicanangkan? Ya, kebetulan kita sedang gencar-gencarnya event ya. Iya, kalau di homeschooling yang terdekat itu di homeschooling Kak Seto Bekasi, karena kebetulan sekarang tanggal 18 ya. Tanggal 19 itu kita berulang tahun ke-5. Dan kita akan merayakannya di 29 September tuh. Wow, luar biasa. Itu untuk umum atau bagaimana nih Kak? Untuk umum, untuk anak dari 4 tahun sampai 15 tahun tuh. Penyelenggaranya lebih ke lomba-lomba seni ya, lomba peragaan busana, kemudian lomba bernyanyi, dan terakhir itu lomba tari tradisional. Dan alhamdulillah kita besok bertempatan di Metropolitan Mall di tanggal 29 September. Wah, itu untuk yang Bekasi ya. Dan kalau yang setelah itu ada untuk homeschooling Kak Seto Depok, itu ada di 20 Oktober kita bekerja sama dengan Trans Studio Mall Cibubur. Gitu. Karena memang ya kami mau menunjukkan lebih banyak lagi bahwa homeschooling Kak Seto eksis bersama anak-anak gitu. Dengan semua kreasi dan juga dengan semua yang mereka inginkan di masa depan nantinya. Mungkin nanti buat teman-teman yang kepo langsung aja pantengin sosial medianya Sekolah Kak Seto ya Kak ya. Boleh. Wah, keren banget. Nah, mungkin terakhir nih Kak, bisa dong dikasih tips and triknya untuk orang tua yang mungkin memang bingung menjadikan salah satu homeschooling ini sebagai salah satu sekolah untuk anaknya. Ya, mungkin saya bisa menjawabnya gini Mbak. Biasanya orang tua itu kan akan takut dengan keberlangsungan masa depan anaknya. Jadi yang pertanyaan yang selalu ditanyakan sama kami setelah keluar dari homeschooling ini, apakah anak kami akan diterima di universitas negeri ataupun universitas lain-lainnya gitu. Maka kami berani menjawabnya bahwa lulusan homeschooling Kak Seto baik pusat dan cabang itu sudah banyak tersebar lulusannya di mana-mana, baik Universitas Indonesia, ITB, IPB, di Harvard, di Groningen University. Jadi kalau misalnya masih khawatir bahwa ada perbedaan antara sekolah formal dan non formal dari segi lulusannya, ya kami bisa dengan lantang katakan gitu ya, Bapak Ibu tidak perlu takut lagi karena kami juga memang dilindungi oleh undang-undang. Lalu kemudian kita berjalan ya untuk mengembangkan minat dan bakat sesuai dengan keinginan anaknya sih, lebih ke situ sih. Jadi kami bisa pastikan bahwa Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi kalau misalnya memilih program kami ataupun memilih kami sebagai
teman untuk membersamai pendidikan anak-anaknya, ya silakan datang ke tempat kami. Wah, keren banget. Terima kasih Kak Ade Ya, terima atas kasih kembali. informasi dan juga ilmu yang sudah diberikan. Mudah-mudahan dengan ini nantinya Sobat Urban Jabar bisa membuka pandangannya, membuka persepsinya terkait homeschooling ini gitu ya. Dan bisa menjadi salah satu alternatif mungkin untuk orang tua yang bingung gitu ya, untuk anaknya yang mungkin sulit berkembang seperti itu. Terima kasih banyak Iya, Kak terima kasih sudah kembali. hadir di sini. Mudah-mudahan nantinya harapannya sekolah dimanapun itu bisa menjadi salah satu wadah untuk generasi muda berkembang dan berprestasi Dan menjadi penerus bangsa. betul ya, positif harus disebarkan untuk masyarakat sekitar. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikutin podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, and share, dan juga follow akun sosial media kita. Terima kasih banyak, sampai jumpa.